Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitas hari ini, izinkan saya meminta satu hal yang sangat sederhana namun sangat penting. Tolong jangan geser layar ini. Jangan anggap pembahasan ini sebagai tayangan biasa yang lewat begitu saja tanpa makna. Karena apa yang akan kita bicarakan dari awal hingga akhir bukan sekadar kabar angin, bukan gosip yang dibesar-besarkan dan bukan janji manis tanpa dasar. Ini tentang hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang dibangun dari disiplin, loyalitas, dan kerja keras Bapak serta Ibu ketika masih aktif mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan dengan tenang. Jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum seluruh penjelasan ini selesai. Karena seringkali dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong bisa melahirkan kesalahpahaman besar. Dan kesalahpahaman itulah yang kemudian berubah menjadi kecemasan, kekecewaan, bahkan rasa tidak dihargai. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sensitif sekaligus sangat penting, yaitu tentang dana pensiun dan rapel yang sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, di grup WhatsApp, di pertemuan sesama pensiunan, bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Ada yang bertanya dengan penuh harap, ada yang gelisah, ada pula yang mulai ragu, dan saya memahami semua perasaan itu. Mari kita mulai dari satu kejujuran yang jarang diungkapkan secara terbuka. Menjadi pensiunan itu bukan perkara mudah, ini bukan sekadar berhenti bekerja, ini adalah perubahan besar dalam hidup. Setelah puluhan tahun terbiasa bangun pagi dengan jadwal yang teratur, mengenakan seragam dengan bangga, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, tiba-tiba semuanya berubah. Tidak ada lagi rutinitas kantor, tidak ada lagi laporan yang harus diselesaikan, tidak ada lagi gaji aktif dengan berbagai tunjangan yang menyertainya. Yang tersisa adalah waktu yang lebih longgar, tubuh yang mulai menua, dan satu sumber utama penghidupan, dana pensiun. Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi fase paling tenang dalam hidup. Fase menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun. Fase berkumpul dengan keluarga tanpa beban target pekerjaan. Fase ibadah yang lebih khusyuk dan waktu yang lebih berkualitas. Namun realitasnya, tidak sedikit pensiunan yang justru memasuki fase ini dengan perasaan was-was. Setiap awal bulan, ketika buku tabungan dibuka atau saldo rekening dicek, ada tatapan yang penuh perhitungan. Angka-angka itu bukan sekadar nominal, itu adalah penopang hidup satu bulan ke depan, itu adalah jaminan makan, obat, listrik, dan kebutuhan keluarga. Lalu muncul pertanyaan yang diam-diam menghantui, cukupkah untuk bulan depan? Bagaimana jika harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika tiba-tiba harus berobat? Bagaimana jika ada kebutuhan mendadak dari anak atau cucu? Di tengah suasana seperti itulah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul. Dan saya tahu betul kabar itu seperti cahaya di ujung lorong. Ada yang tersenyum lega, ada yang langsung menghitung-hitung di atas kertas. Ada yang berdoa penuh syukur. Ya rapel bukan hanya angka tambahan. Rapel adalah simbol bahwa negara masih mengingat. Rapel adalah pengakuan bahwa pengabdian tidak dilupakan. Namun kemudian waktu berjalan. Tanggal berganti, bulan berlalu. Sebagian bapak dan ibu belum melihat perubahan di rekening, nominal yang masuk masih sama seperti sebelumnya. Di titik itulah muncul lagi gelombang pertanyaan. Apakah benar akan cair? Jangan-jangan hanya wacana, jangan-jangan dibatalkan, jangan-jangan ada yang tidak beres. Disinilah pentingnya kita berhenti sejenak dan menenangkan pikiran. Jangan sampai kekosongan informasi diisi oleh asumsi yang tidak berdasar. Berdasarkan informasi resmi dan kebijakan yang telah ditetapkan, rapel pensiun bukanlah isu tanpa dasar. Ini bukan kabar dari sumber yang tidak jelas. Dana tersebut telah dialokasikan dalam anggaran negara. Prosesnya berjalan melalui lembaga resmi yang ditunjuk, yaitu PT Taspen bagi pensiunan ASN dan PT Asabri bagi purnawirawan TNI serta Polri. Artinya secara administratif dan hukum, kebijakan ini memiliki landasan yang sah. Lalu mengapa belum cair serentak? Pertanyaan ini sering muncul dengan nada kecewa. Namun jawabannya sebenarnya sederhana, meskipun prosesnya kompleks. Pencairan dana yang melibatkan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia tidak bisa dilakukan dalam satu detik yang sama. Ini bukan transaksi kecil, ini adalah distribusi dana dalam skala nasional. Setiap rekening harus dipastikan valid, setiap data harus diverifikasi, setiap identitas harus dicocokkan. Mengapa begitu ketat? Karena negara tidak boleh salah transfer.
Negara tidak boleh membiarkan dana masuk ke rekening yang tidak berhak. Negara juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kesalahan data yang bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Proses ini bukan penundaan, ini adalah pengamanan. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu prinsip penting, rapel adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan bonus. Rapel adalah selisih yang secara hukum memang menjadi hak sejak kebijakan kenaikan berlaku. Karena itulah negara tidak boleh sembarangan dalam menyalurkannya. Banyak yang bertanya, apakah perlu mendaftar ulang, apakah perlu datang ke kantor membawa berkas? Jawabannya, pada prinsipnya tidak. Jika data Bapak dan Ibu sudah tercatat dengan benar dalam sistem, dana akan masuk otomatis ke rekening yang terdaftar. Tidak ada biaya administrasi tambahan, tidak ada pungutan. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan mempercepat pencairan, itu jelas tidak benar. Sekarang mari kita bahas pertanyaan lain yang sering menimbulkan perbandingan. Mengapa nominal rapel saya berbeda dengan teman yang pensiun di tahun yang sama? Perbedaan nominal bukan karena pilih kasih. Perhitungan rapel didasarkan pada gaji pokok terakhir, golongan masa kerja, dan tunjangan keluarga yang tercatat. Setiap pensiunan memiliki riwayat karier yang unik. Ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang golongannya berbeda, ada yang jumlah tanggungannya tidak sama. Sistem menghitung berdasarkan data tersebut. Jadi perbedaan nominal adalah konsekuensi dari perbedaan variabel, bukan karena perlakuan yang tidak adil. Disinilah kita harus menjaga hati. Jangan sampai perbedaan angka menimbulkan iri atau prasangka. Kita semua pernah berjuang di jalur masing-masing. Selanjutnya, kita perlu memahami pentingnya otentikasi dan verifikasi data. Banyak yang merasa ini merepotkan, namun prosedur ini bertujuan melindungi hak Bapak dan Ibu. Sistem perlu memastikan bahwa penerima masih berhak, rekening masih aktif, dan data kependudukan sesuai. Perhitungan rapel didasarkan pada gaji pokok terakhir, golongan masa kerja, dan tunjangan keluarga yang tercatat. Setiap pensiunan memiliki riwayat karier yang unik. Ada yang masa kerjanya lebih panjang, ada yang golongannya berbeda, ada yang jumlah tanggungannya tidak sama. Sistem menghitung berdasarkan data tersebut. Jadi, perbedaan nominal adalah konsekuensi dari perbedaan variabel, bukan karena perlakuan yang tidak adil. Disinilah kita harus menjaga hati. Jangan sampai perbedaan angka menimbulkan iri atau prasangka. Kita semua pernah berjuang di jalur masing-masing. Selanjutnya, kita perlu memahami pentingnya otentikasi dan verifikasi data. Banyak yang merasa ini merepotkan. Namun prosedur ini bertujuan melindungi hak Bapak dan Ibu. Sistem perlu memastikan bahwa penerima masih berhak, rekening masih aktif, dan data kependudukan sesuai. Jika ada ketidaksesuaian, dana bisa tertahan sementara, bukan dibatalkan, hanya ditahan sampai data diperbaiki. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan fatal. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak dan cucu diharapkan membantu mendampingi, bukan mengambil alih. Mendampingi berarti memastikan proses berjalan benar, bukan memanfaatkan situasi. Bapak dan Ibu juga harus sangat waspada terhadap penipuan. Jangan pernah memberikan PIN ATM, jangan pernah memberikan kode OTP. Jangan percaya pada pesan yang meminta data pribadi dengan alasan pencairan rapel. Lembaga resmi tidak meminta data rahasia melalui telepon atau pesan singkat. Sekarang mari kita berbicara tentang hal yang jarang dibahas, yaitu apa yang harus dilakukan ketika rapel benar-benar masuk. Melihat saldo bertambah memang membahagiakan, namun kebahagiaan itu harus dikelola dengan bijak. Rapel bukan uang kaget, ini hak yang tertunda. Gunakan dengan prioritas yang matang, utamakan kesehatan, sisihkan untuk kebutuhan medis, pastikan ada cadangan untuk kondisi darurat. Setelah itu, barulah pikirkan kebutuhan lain. Hindari tawaran investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming yang tidak masuk akal. Jangan pula tergesa-gesa meminjamkan dalam jumlah besar tanpa pertimbangan matang. Uang yang keluar belum tentu kembali. Dan di usia pensiun, kehilangan dana bukan hanya soal materi, tetapi juga ketenangan batin. Tentang tanggal pencairan, penting untuk memahami bahwa tanggal yang diumumkan biasanya adalah tanggal mulai implementasi, bukan tanggal serentak uang masuk ke semua rekening. Proses berjalan bertahap. Jika belum masuk, jangan langsung berasumsi negatif, periksa data, gunakan jalur resmi, tetap tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Mungkin di dalam hati ada perasaan bahwa setelah pensiun, perhatian negara berkurang. Perasaan itu manusiawi. Namun kebijakan kenaikan dan rapel ini adalah bukti bahwa perhatian itu tetap ada, meskipun prosesnya kadang tidak secepat yang diharapkan. Saya ingin menutup bagian pertama ini dengan satu pesan penting. Jangan biarkan informasi yang setengah-setengah merusak ketenangan Bapak dan Ibu. Jangan biarkan kabar yang belum tentu benar menggerogoti rasa percaya. Kita perlu menyikapi semua ini dengan pikiran jernih dan hati yang sabar. Karena yang sedang kita bicarakan bukan hanya uang. Ini tentang martabat, tentang penghargaan atas pengabdian panjang, tentang kepastian hidup di masa purna bakti. Dan percayalah, hak yang sudah ditetapkan tidak akan hilang begitu saja. Proses mungkin berjalan bertahap. Sistem mungkin membutuhkan waktu. Tetapi selama data benar dan prosedur diikuti, hak itu akan sampai. Sampai di sini terlebih dahulu bagian pertama ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala yang tetap dingin dan hati yang tetap tenang. Karena di bagian kedua ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat persoalan rapel dan dana pensiun bukan hanya dari sisi teknis pencairan, tetapi dari sisi yang lebih dalam. Sisi psikologis, sosial, dan kenyataan yang sering tidak dibicarakan secara terbuka. Mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika mendengar kata rapel, yang terbayang bukan hanya angka. Yang terbayang adalah harapan. Harapan untuk sedikit bernapas lebih lega. Harapan untuk menutup kekurangan bulan-bulan sebelumnya. Harapan untuk membeli obat tanpa berpikir dua kali. Harapan untuk membantu cucu sekolah tanpa harus menghitung sampai ke rupiah terakhir. Itulah sebabnya ketika pencairan tidak langsung terlihat di rekening, yang terasa bukan sekadar penundaan. Yang terasa adalah kegelisahan. Dan kegelisahan itu sangat manusiawi. Namun disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apakah kecemasan yang kita rasakan berasal dari fakta atau dari ketidakpastian informasi? Dalam banyak kasus, yang membuat hati tidak tenang bukan karena hak itu hilang, melainkan karena prosesnya tidak kita pahami sepenuhnya. Ketika informasi datang setengah-setengah, ketika judul-judul provokatif beredar tanpa penjelasan lengkap, ketika ada orang yang berbicara seolah paling tahu padahal tidak memiliki dasar resmi, maka suasana menjadi keruh. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat gambaran besarnya. Pencairan rapel adalah bagian dari mekanisme anggaran negara. Anggaran negara itu disusun setahun sebelumnya, dirinci, diawasi, diaudit, dan dijalankan dengan prosedur yang ketat. Setiap rupiah yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa sekadar diperintahkan hari ini, lalu besok semuanya selesai. Mengapa? Karena jumlah penerima bukan ratusan, bukan ribuan, tetapi jutaan. Setiap penerima memiliki data berbeda, setiap rekening memiliki status berbeda. Ada rekening yang aktif, ada yang dorman, ada yang mungkin sudah berubah karena pindah bank. Ada data yang mungkin belum diperbarui karena perubahan alamat atau status keluarga. Sistem harus membaca semuanya satu persatu. Tidak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada yang salah. Bayangkan jika pencairan dilakukan terburu-buru tanpa verifikasi. Jika ada satu saja kesalahan besar, misalnya dana masuk ke rekening yang sudah tidak aktif atau bahkan salah orang, maka proses koreksinya akan jauh lebih panjang dan menyakitkan. Yang rugi tetap Bapak dan Ibu. Karena itu, ketika pencairan dilakukan bertahap, itu bukan berarti ada pembatalan, itu bukan berarti ada diskriminasi, itu berarti sistem sedang memastikan bahwa hak sampai dengan aman. Sekarang kita masuk pada satu persoalan yang sering muncul diam-diam di antara para pensiunan, rasa dibandingkan. Ketika ada tetangga yang sudah menerima rapel lebih dulu, sementara kita belum, pikiran langsung bekerja. Kenapa dia duluan? Apakah karena kenal orang dalam? Apakah karena ada jalur khusus Bapak dan Ibu? Mari kita bersikap adil pada fakta. Sistem pencairan nasional bekerja berdasarkan kesiapan data. Jika data seseorang lengkap, sinkron, dan tidak bermasalah, maka sistem bisa langsung mengeksekusi pencairan. Jika ada satu saja elemen yang perlu klarifikasi, sistem akan menahan sementara sampai diperbaiki. Ini bukan soal kedekatan, ini soal kelengkapan administratif. Seringkali kita tidak sadar bahwa ada detail kecil yang terlupakan, misalnya perubahan status, pasangan yang belum dilaporkan, perubahan rekening karena ganti kartu ATM, perubahan alamat yang belum diperbarui di sistem pusat. Detail-detail seperti ini yang kadang membuat sistem perlu melakukan pengecekan ulang. Dan pengecekan ulang itu memakan waktu.
Di titik ini yang paling penting bukanlah membandingkan, melainkan memastikan bahwa data pribadi kita benar-benar rapi. Jika perlu, lakukan pengecekan resmi melalui kantor cabang atau layanan yang disediakan, bukan melalui kabar dari grup percakapan yang belum tentu akurat. Sekarang saya ingin berbicara tentang sisi lain yang jarang diangkat, tekanan sosial. Ketika kabar rapel beredar, seringkali lingkungan sekitar ikut bereaksi. Ada yang bertanya, "Sudah cair belum?" Ada yang berkomentar, "Lumayan ya dapat tambahan." Ada pula yang mulai mengaitkan dengan permintaan bantuan, bahkan sebelum dana benar-benar diterima. Tekanan seperti ini bisa membuat hati tidak nyaman. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa rapel adalah hak pribadi, tidak ada kewajiban untuk mengumumkan kapan cair, berapa jumlahnya, atau untuk apa akan digunakan. Ini bukan soal pelit atau tidak peduli. Ini soal menjaga kestabilan keuangan di masa yang sudah tidak produktif secara aktif. Usia pensiun bukan usia untuk mengambil risiko besar. Ini adalah fase menjaga kestabilan, menjaga kesehatan, menjaga ketenangan. Ketika dana rapel masuk nanti, sangat penting untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Banyak orang ketika melihat saldo bertambah, merasa seolah ada ruang luas untuk membelanjakan. Padahal harus diingat, rapel adalah hak yang tertunda, bukan pemasukan rutin baru yang akan datang setiap bulan dalam jumlah besar. Jika digunakan tanpa perhitungan, dalam hitungan minggu bisa habis. Dan setelah itu, kehidupan kembali pada pola sebelumnya, bahkan bisa lebih berat karena ekspektasi sudah terlanjur naik. Saya ingin Bapak dan Ibu membuat satu kebiasaan sederhana. Ketika dana masuk, jangan langsung dipindahkan atau dibelanjakan. Diamkan beberapa hari, biarkan pikiran tenang. Setelah itu, tulis kebutuhan prioritas di atas kertas. Pertama, kesehatan. Apakah ada pemeriksaan yang selama ini ditunda? Apakah ada obat rutin yang perlu dibeli lebih stabil? Apakah ada kebutuhan alat bantu kesehatan? Kedua, kebutuhan rumah tangga yang benar-benar penting. Bukan keinginan sesaat, tetapi kebutuhan nyata. Ketiga, dana darurat. Di usia pensiun, dana darurat jauh lebih penting dibandingkan gaya hidup. Hindari keputusan emosional seperti membeli barang mahal hanya karena ingin merasakan hasil jerih payah. Hindari pula tergiur ajakan usaha yang menjanjikan keuntungan cepat. Banyak sekali kasus di mana pensiunan kehilangan dana karena percaya pada orang yang berbicara meyakinkan. Modusnya beragam. Ada yang menawarkan investasi emas dengan imbal hasil tinggi, ada yang menawarkan usaha bersama dengan janji keuntungan bulanan, ada yang menggunakan nama tokoh atau pejabat untuk meyakinkan. Prinsipnya sederhana, jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang tidak nyata. Saya juga ingin mengingatkan satu hal yang sangat sensitif. Jangan merasa bersalah jika memilih menyimpan dana untuk diri sendiri. Setelah puluhan tahun bekerja, menjaga stabilitas hidup di masa tua adalah prioritas. Membantu keluarga itu baik, tetapi harus dalam batas kemampuan yang aman. Karena jika dana habis dan kemudian muncul kebutuhan mendesak, yang merasakan tekanan tetap Bapak dan Ibu sendiri. Sekarang mari kita kembali pada persoalan teknis yang sering membuat gelisah. Bagaimana jika sampai beberapa waktu setelah tanggal implementasi, dana belum juga masuk? Langkah pertama, jangan panik. Langkah kedua, cek kembali informasi resmi, pastikan tidak termakan kabar yang tidak jelas sumbernya. Langkah ketiga, jika memang ada keraguan serius, gunakan jalur resmi untuk bertanya. Datangi kantor cabang dengan identitas lengkap, tanyakan dengan sopan dan jelas. Jangan menyampaikan kemarahan kepada petugas yang sebenarnya hanya menjalankan sistem. Perlu dipahami, petugas di lapangan bukan pengambil kebijakan. Mereka bekerja berdasarkan data yang masuk. Jika ada keterlambatan karena sistem memerlukan validasi tambahan, itu bukan karena mereka menahan hak. Kita semua pernah menjadi bagian dari sistem birokrasi. Kita tahu bahwa prosedur ada bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga akuntabilitas. Di bagian kedua ini saya ingin Bapak dan Ibu membawa satu pesan utama dalam hati. Jangan biarkan ketidakpastian sementara merusak ketenangan jangka panjang. Selain soal keuangan, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, peran sosial di masa pensiun. Banyak pensiunan yang merasa kehilangan arah karena tidak lagi memiliki rutinitas kerja, padahal pengalaman yang dimiliki sangat berharga. Masa pensiun bukan akhir kontribusi, ia hanya perubahan bentuk kontribusi. Bapak dan Ibu bisa menjadi penasehat di lingkungan keluarga, bisa menjadi teladan disiplin bagi cucu, bisa aktif di kegiatan sosial atau keagamaan, bisa berbagi pengalaman kepada generasi muda agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama.
Ketika pikiran tetap aktif dan hati tetap merasa berguna, masa pensiun tidak lagi terasa kosong. Jangan biarkan diri terkurung dalam kecemasan soal tanggal cair. Jangan biarkan hari-hari dihabiskan hanya dengan menunggu notifikasi saldo. Hidup lebih luas dari itu. Sekarang saya ingin menyentuh satu hal yang sangat sensitif, hubungan dengan keluarga setelah dana rapel cair. Seringkali ketika keluarga tahu ada dana tambahan, muncul ekspektasi, ada yang berharap dibantu modal usaha, ada yang berharap dibelikan sesuatu, ada yang menganggap orang tua kini punya uang lebih. Disinilah komunikasi yang jernih sangat penting. Sampaikan dengan baik bahwa dana tersebut adalah bagian dari perencanaan jangka panjang, bukan dana bebas tanpa tujuan. Jika ingin membantu, lakukan sesuai kemampuan dan tanpa mengorbankan kestabilan pribadi. Anak yang bijak akan memahami bahwa orang tua juga perlu rasa aman, dan orang tua yang bijak akan tahu batas antara membantu dan mengorbankan diri sendiri secara berlebihan. Sekarang, mari kita luruskan sekali lagi tentang proses pencairan. Jika sampai pada titik tertentu dana belum masuk, jangan langsung menyimpulkan yang terburuk. Cek kembali data, pastikan rekening aktif, pastikan tidak ada perubahan yang belum dilaporkan. Gunakan jalur resmi untuk bertanya. Jangan menyebarkan kabar yang belum diverifikasi, jangan ikut menyulut kepanikan di lingkungan sendiri, karena kepanikan hanya memperkeruh suasana. Ingat, dalam sistem sebesar ini selalu ada urutan, ada tahap, ada prosedur, bukan berarti lambat karena tidak peduli. Kadang lambat karena ingin tepat. Bapak dan Ibu telah melalui banyak fase dalam hidup. Krisis ekonomi, perubahan kebijakan, pergantian pemerintahan, situasi sulit dan penuh tekanan. Semua itu berhasil dilalui karena kesabaran dan keteguhan. Masa pensiun pun perlu dijalani dengan keteguhan yang sama. Jika rapel sudah cair, syukuri dengan tenang dan kelola dengan bijak. Jika belum cair, tetaplah sabar dan gunakan langkah resmi. Jangan biarkan emosi menguasai cara berpikir. Saya ingin menutup keseluruhan pembahasan ini dengan satu pesan yang sederhana tetapi mendalam. Pengabdian Bapak dan Ibu tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang, tidak pernah terhapus hanya karena satu proses administratif berjalan bertahap. Bangsa ini berdiri di atas kerja keras generasi yang telah mengabdi sebelum hari ini. Dan Bapak serta Ibu adalah bagian dari fondasi itu. Martabat tidak ditentukan oleh angka di rekening, martabat ditentukan oleh nilai hidup yang dijalani dengan integritas. Jagalah kesehatan, jagalah ketenangan pikiran, jagalah hubungan baik dengan sesama, gunakan hak dengan bijak, dan hadapi setiap proses dengan kedewasaan yang telah teruji oleh waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketenteraman, dan keberkahan dalam setiap langkah Bapak dan Ibu di masa purna bakti ini. Semoga hari-hari ke depan dipenuhi rasa cukup, rasa aman, dan rasa syukur. Terima kasih sebesar-besarnya atas jasa, dedikasi, dan pengabdian Bapak serta Ibu kepada tanah air tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.